Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Moko Pratama, dalam Info Jatim edisi 16 Juli 2022. Kami akan sajikan berbagai informasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Berikut Info Jatim selengkapnya untuk Anda. Kita awali dari info komunikasi dan teknologi. Sobat Jatim, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Hudiono, melakukan kunjungan ke Comment Center Pemprov Sumatera Selatan, Kamis 7 Juli 2022. Di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, kedatangan Hudiono didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi Teknologi dan Informatika Kominfo Jatim, Ahmad Fadil Husni, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiono, Kamis 7 Juli 2022, melakukan kunjungan ke Comment Center Pemprov Sumatera Selatan di Kota Palembang. Dalam kunjungannya, Kadiskom Info Jatim Hudiono didampingi Kepala Bidang Aplikasi Teknologi dan Informatika Ahmad Fadil Husni dan diterima langsung oleh Kadiskom Info Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizwan bersama pejabat eselon 3 setempat. Dalam kesempatan itu, Rizwan menunjukkan aplikasi sistem operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbatu, Songket, dan aplikasi Simata, Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan. Yang keduanya merupakan hasil inovasi yang operasional dan pengembangannya dilakukan Diskom Info Sumatera Selatan. Rizwan menjelaskan Songket merupakan sistem pemantauan berbasis WebGIS sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara aplikasi Simata memudahkan masyarakat setempat mengakses beragam data dan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan lainnya. Kepala Diskom Info Provinsi Jawa Timur Hudiono mengatakan, kunjungan ini adalah sebagai ajang silaturahim bertukar pengalaman tentang perkembangan berbagai program-program kerja seperti pelaksanaan SPBE, penerapan satu data, serta pengembangan berbagai aplikasi e-government untuk masyarakat, termasuk inovasi yang tengah dikembangkan oleh Diskom Info Sumatera Selatan. Menurutnya, pengembangan sarana komunikasi dan informatika membutuhkan sinergitas antar daerah, termasuk antar provinsi, karena perkembangan iptek yang cukup pesat tergantung dari perspektif apa inovasi yang dilakukan dan dipilih untuk dikembangkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rijal Gufron melaporkan. Beralih ke info agama, Sobat Jatim, PLT Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Minggu 10 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Emil Elestianto Dardak menyerahkan sapi kurban bersama sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang berasal dari Desa Gadas, Kabupaten Probolinggo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan ribu jamaah bersama PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022 di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sholat Idul Adha juga diikuti sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Berperan sebagai khotib Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, yang mengambil tema meraih sukses hidup lewat cermin Nabi Ibrahim. Usai sholat Idul Adha, PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan sejumlah pejabat Forkopimda Jawa Timur menyerahkan hewan kurban, diantaranya dari Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diperuntukkan untuk 7 mantan Gubernur Jawa Timur. Sementara itu, sehari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau proses pemotongan hewan kurban. Dalam kesempatan tersebut, PLT Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memberikan apresiasi pemotongan yang dinilai sesuai dengan prosedur dan memenuhi standar kesehatan. Kami melihat bahwa pelaksanaan ini sangat mengedepankan hygiene, higienis, dan teman-teman di sini generasi muda bekerja dengan luar biasa, termasuk insan veteriner yang melakukan pemeriksaan postmortem. Alhamdulillah sejauh ini tidak ditemukan indikasi-indikasi penyakit yang tentunya berdampak kepada konsumen. Ini pertanda yang bagus bahwa kualitasnya baik, dan mudah-mudahan begitu pula yang berlaku di seluruh penjuru
tempat penyembelihan hewan di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info agama, sementara itu Sobat Jatim usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa Rabu 13 Juli 2022 menggelar tasyakuran haji di Rumah Dinas Komplek Gedung Negara Geraha di Surabaya. Gubernur Khofifah mempercepat kepulangannya dari ibadah haji yang semula mantan Menteri Sosial tersebut dijadwalkan kembali ke tanah air pada 23 Juli mendatang, namun Rabu 13 Juli telah tiba kembali di kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba di Surabaya Rabu 13 Juli 2022 usai menjalankan rangkaian ibadah haji. Khofifah mempercepat kepulangannya yang semula dijadwalkan kembali ke tanah air pada 23 Juli mendatang. Semua rangkaian ibadah haji termasuk ziarah ke makam Rasulullah SAW sudah dilaksanakan. Maka, Gubernur Khofifah merasa sudah saatnya segera kembali ke tanah air untuk menjalankan amanah sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Gubernur mengatakan, pada doa yang langsung beratap langit saat wukuf di Haji Akbar, secara khusus ia mendoakan Wakil Gubernur PJ Sekda, Kepala OPD, serta para asisten. Doa terbaik dipanjatkan untuk kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta kebahagiaan agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Ada hal yang luar biasa yang saya pernah mengikuti bagaimana perjalanan Gus Dur ketika ke Rondo. Saya pernah mengikuti perjalanan Bu Mega ketika ke Rondo. Dan kemarin saya mengikuti perjalanan Pak Kiai Ma'ruf Amin ke Rondo. Serambinya Rondo itu dibuka. Ordennya dibuka. Sehingga Makbara Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tampak terang sekali. Dan malam hari itu saya mendengar paling tidak ada 10 kepala negara atau wakil kepala negara. Jadi memang mereka mendapat kesempatan berdiri. Dari Surabaya, Hajir Gufron melaporkan. Duh, rere iki. TV kok gambare burek kae iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jir, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menawa anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok. Ini lho Jer, masalah tak berang sebelah ini sih tak. Gawe anten iki lho Jer. Iso jar pancet gambare lho iki lho sih tak. Cobaan sih tak. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menawa anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejabun temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1500117. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Beralih ke info pemerintahan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Jumat 15 Juli 2022 melantik Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Pelantikan ini dilakukannya selepas kepulangannya dari Tanah Suci Mekah. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Adi Karyono sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Jumat 15 Juli 2022 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pelantikan ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 TPA tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022. Hadir sebagai saksi dari pemerintah pusat yaitu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN RI dan staf ahli bidang administrasi negara Kemenpan RB. Oleh karena itu, Pak Sekda, jaga amanat ini dengan baik, bangun pertanggungjawaban dengan baik, dan bangun sinergitas dengan seluruh institusi strategis di Jawa Timur ini. Ada data yang menyebut 12.000 pesantren lebih. Jadi kalau ada data, kenapa beda angka? Karena beda mengukur santrinya berapa, baru kemudian kita akan melihat betapa bahwa pesantren di Jawa Timur ini luar biasa. Sebuah kekuatan yang kita harapkan itu menjadi bagian dari pengaman dan pengawal bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini antara lain Wakil Gubernur Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, pimpinan DPRD, Wakapolda, Wakajati, pimpinan OPD, asisten Sekda Jatim, dan seluruh jajaran instansi vertikal lainnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan bahwa Pentahelix Approach merupakan hal penting. Begitupun orkestrasi dan varian-varian program diperlukan untuk memberikan signifikansi terhadap upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Gubernur pun menyampaikan selamat dan berpesan kepada Sekda Adi Karyono agar amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dari Surabaya, Istik Aldik melaporkan. Beralih ke info statistik satu data, Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono menghadiri kegiatan kunjungan kerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik atau BPS RI Imam Mahdi ke Kabupaten Mojokerto Senin 11 Juli 2022. Forum ini digelar dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data Indonesia di Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiono menghadiri kegiatan kunjungan kerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Imam Mahdi ke Kabupaten Mojokerto Senin 11 Juli 2022. Forum ini digelar dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data Indonesia di Kabupaten Mojokerto. Kadis Hudiono menyampaikan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal penting, karena akan menentukan pengambilan suatu perencanaan dan perumusan kebijakan. Apalagi, pemerintah harus bisa memberikan transparansi kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan satu data. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menerima 2 piagam penghargaan dari BPS Jatim. Pertama, sebagai peringkat 1 pengajuan rekomendasi kegiatan statistik se-Jawa Timur tahun 2021 dan peringkat 2 penyusunan metadata statistik se-Jawa Timur tahun 2021. Dari Mojokerto, Istik Wahyu melaporkan.
Kita beralih ke info pendidikan. Sobat Jatim, untuk meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia bidang teknologi informatika dan literasi digital di kalangan siswa sekolah, para pengusaha dan pendidik menggelar pameran EduTech Expo 2022 di Hall Maspion Square Rabu 13 Juli 2022. Pameran tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada kesempatan pagi hari kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Hudiono Amadi, sebuah karya yang akan digelar oleh PT Segi Indonesia di Mall Maspion Square. Sobat Jatim, dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia pada bidang teknologi informatika serta literasi digital di kalangan siswa sekolah, para pengusaha dan pendidik menggelar pameran EduTech Expo 2022 di Maspion Square, Surabaya, Rabu 13 Juli 2022. Pameran EduTech Expo 2022 yang juga menampilkan beberapa karya teknologi mahasiswa di Surabaya dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, mewakili Gubernur Jawa Timur yang berhalangan hadir. Optimis Jatim bangkit setelah sekian 2 tahun kita harus berjuang untuk bangkit. Tanda-tanda kebangkitan adalah hari ini kita sudah berupaya mensinergikan antara dua konsep, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan teknologi informasi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, memberikan apresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan EduTech Expo 2022 sebagai pertanda ekonomi Jawa Timur optimis bangkit. Dari Surabaya, Erwin Muhammad dan Yanu melaporkan. Beralih ke info olahraga, Sobat Jatim, kontingen Kormi Provinsi Jawa Timur pada ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas yang ke-6 berlangsung di Sumatera Selatan tanggal 1 sampai 7 Juli 2022 berhasil meraih juara ketiga dengan total perolehan medali sebanyak 205, meliputi 82 medali emas, 68 medali perak, dan 55 medali perunggu. Berikut selengkapnya. Kontingen Korbi Provinsi Jawa Timur pada ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas 6 yang berlangsung di Sumatera Selatan 1 sampai 7 Juli 2022 berhasil meraih juara ketiga dengan total perolehan medali sebanyak 204, meliputi 82 medali emas, 68 medali perak, dan 54 medali perunggu. Di peringkat pertama dimenangkan tuan rumah, yakni Sumatera Selatan, dengan total perolehan medali sebanyak 459 medali. Di peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan total medali 256. Sedangkan di peringkat keempat dan kelima diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta 168 medali dan Lampung sebanyak 108 medali. Penutupan Fornas 6 ditandai pelepasan anak panah ke target oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang langsung disambut dengan gegap gempita pesta kembang api dan juga penyerahan dari Museum Rekor Indonesia mendatangkan peserta penggiat olahraga terbanyak. Ketua Kormi Nasional Hayono Isman memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumsel, Kemenpora, dan semua panitia pelaksana yang sudah sukses menjadi tuan rumah Fornas 2021 Sumsel 2022. Disinilah awal kebangkitan olahraga masyarakat. Saya katakan demikian karena disinilah kami olahraga masyarakat diberi tempat yang terhormat oleh Provinsi Sumatera Selatan. Hayono juga menambahkan gelaran Fornas 6 ini menjadi tolak ukur yang akan diingat pada 2045 Indonesia Emas, di mana olahraga rekreasi, olahraga masyarakat akan menjadi titik puncak prestasi Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rizal Gufron melaporkan.
Masih di info olahraga, Sobat Jatim, Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas yang ke-6 Sumatera Selatan resmi berakhir Kamis 7 Juli 2022. Pada event yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali itu juga memperlombakan induk organisasi Inorga Esports yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Kota Palembang 6-7 Juli. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, juga menghadiri ajang perlombaan yang kini lagi ngetren di kalangan anak muda. Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau yang biasa disebut Fornas ke-6 yang diselenggarakan di Sumatera Selatan resmi berakhir pada hari Kamis 7 Juli 2022. Pada event yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini, terdapat perlombaan induk organisasi e-sport yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Kota Palembang pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2022. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat Jawa Timur, Hudiono, sempat hadir pada event yang disiapkan dengan standar internasional dan pengelolaan pertandingan yang dilakukan secara profesional ini. Fornas sebagai wadah ajang kompetisi dapat memunculkan atlet-atlet e-sport potensial yang bisa diandalkan untuk memperkuat kontingen Indonesia di ajang internasional. Dari Palembang, Rizal Gufron melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Moko Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit.